Baik, kita akan belajar pagi ini yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat ini ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu tingkatan operasi hitung, yang kedua adalah sifat-sifat operasi hitung. Tingkatan operasi hitung itu nanti penjumlahan dan pengurangan itu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan belajar di situ ya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang tingkatan operasi hitung. Nah, slideshow dulu, mohon maaf. Nah, oke. Tingkatan operasi hitung. Kadang kan kalian bingung antara perkalian, penjumlahan, pengurangan, penjumlahan, itu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini kita akan membahas itu. Nah, tingkatan yang pertama, jika kalian menemukan sebuah operasi hitung, yang dikerjakan yang pertama adalah yang ada tanda kurungnya. Nah, yang ada tanda kurungnya itu yang harus pertama kalian kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua adalah kali atau bagi. Ya, jadi ketika ada perkalian atau pembagian itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah tambah atau kurang, penjumlahan atau pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan menjadi yang terakhir dikerjakan karena posisinya ada di bawah. Nah, bagaimana jika dia sejajar? Jika dia terdapat dalam satu operasi. Nah, jika dia sejajar, maka kerjakan dari yang sebelah kiri dulu, baru ke kanan. Atau kerjakan yang paling depan. Ya. Nah, untuk memperjelasnya kita kerjakan contoh soal berikut ini. Baik, yang pertama. Ustadz ambil pennya terlebih dahulu. Nah, ini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Nah, sesuai tingkatannya tadi, kan tadi ada tanda kurung yang harus dikerjakan, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Nah, sesuai tingkatan ini, yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. 7 kali 6, 42. Baru kita turunkan. 8 tambah 42 dikurangi 20. Nah, kalau sejajar kayak gini, penjumlahan dan pengurangan, ini kan sejajar, maka kerjakan dari yang sebelah kiri, ya, yaitu kebetulan di sini penjumlahan, berarti dijumlahkan dulu. 8 tambah 42 itu 50 dikurangi 20. Nah, jawabannya adalah 30. Lanjut, contoh soal nomor 2. Nah, ini ada tanda kurung ya. Nah, sesuai tingkatannya, berarti yang dikerjakan yang di dalam tanda kurung. Walaupun yang di dalam tanda kurung ini penjumlahan, sedangkan penjumlahan sendiri letaknya di peringkat yang paling bawah, karena dikuatkan oleh tanda kurung, maka tanda kurung ini yang dikerjakan. 4 tambah 3 dulu, 7 ya. Nah, baru 63, kemudian dibagi 7, dikali 8. Nah, di sini sejajar lagi ya. Pembagian dan perkalian itu kan sejajar. Kerjakan dari yang sebelah kiri dulu. 63 dibagi 7. Ya, ini 9. Baru dikali dengan 8. Sama dengan 72 jawabannya. Oke, soal nomor 3. Ini ada pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian. Yang dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu.
Walaupun ini letaknya di belakang, karena perkalian itu tingkatannya lebih atas daripada penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan yang perkalian dulu. 4 kali 8, 32. Nah, baru kita turunkan. 48 dikurangi 13 ditambah 32. Nah, ini sejajar ya pengurangan dan penjumlahan ini. Maka karena ini tingkatannya sama, kita kerjakan dari yang sebelah kiri. 48 dikurangi 13 itu 35. 35 ditambah 32. Ya. Berarti jawabannya adalah 67. Soal nomor 4. Nah, baik. Soal nomor 4, 120 dibagi negatif 20 dikali 4. Lihat, karena ini pembagian dan perkalian itu sejajar, maka kerjakan dari yang sebelah kiri. 120 dibagi 20. Pembagian tanda beda. Berarti hasilnya min 120 bagi 20. Jawabannya 6. Negatif 6 dikali 4. Sama dengan minus 24. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi hitung. Jadi operasi hitung itu mempunyai sifat masing-masing yang kadang dimiliki oleh operasi penjumlahan, tidak dimiliki oleh pengurangan. Nah, apa aja? Coba kita bahas. Di sini kita Ustadz berikan sebuah contoh. 5 ditambah 6. 5 tambah 6 ini kan 11. Sekarang kita tukar. Yang posisinya 6 di belakang kita tukar di depan, 5 di depan kita tukar di belakang. Masih pada penjumlahan. Nah, ini ya, 6 jadi di depan, 5 jadi di belakang. Apakah hasilnya sama? Kita tukar seperti ini. Ternyata 6 tambah 5 juga 11. Nah, jadi ketika operasi penjumlahan kita tukar ya, depan jadi belakang, belakang jadi di depan, itu mempunyai hasil yang sama. Nah, ini berlaku pada semua penjumlahan. Ya. Kalau operasi bilangan bulat misalkan, ini ada negatif 6 misalkan, negatif 6 ditambah 4. Apakah juga berlaku pertukaran di sini? Nah, negatif 6 tambah 4 ini adalah negatif 2. Kita tukar 4-nya di depan, ditambah 6-nya di belakang ya. Nah, berarti negatif 6. 4 ditambah negatif 6, ini adalah negatif 2. Sama, berarti berlaku pada semua penjumlahan. Sifat ini dinamakan sebagai sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif atau pertukaran ini juga berlaku pada perkalian. 4 kali 8. Coba kita coba ya. 4 dikali 8 adalah 32. Kalau kita balik, 8 kali 4, hasilnya juga sama, 32. Nah, ini juga berlaku pada semua perkalian bilangan bulat. Ya. Nah, sekarang kita buktikan apakah juga berlaku pada pengurangan? Kita buktikan. Misalkan ini ada 8 dikurangi 5. 8 kurangi 5 itu adalah 3. Kita balik. 5 dikurangi 8. Apakah hasilnya juga 3? Ternyata
5 dikurangi 8 itu adalah minus 3, tidak sama. Berarti sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan juga tidak berlaku pada pembagian. Gitu ya. Lanjut, sifat selanjutnya. Kita berikan sebuah contoh. Nah, ini 6 tambah 4 di dalam kurung ditambah 5. Nah, kalau seperti ini berarti yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Kita kelompokkan dari yang depan dulu. 6 tambah 4. Ini adalah 10 ditambah 5. Ini 15. Sekarang kalau kita kelompokkannya dari belakang. Nah, tanda kurungnya di belakang. 4 tambah 5. 9. Ini 6 ya. 6 ditambah 9. Hasilnya sama, 15. Nah, berarti kalau penjumlahan itu kita kelompokkan itu di belakang atau di depan, itu hasilnya sama. Atau kita kerjakan dari belakang, atau kita kerjakan dari depan, khusus penjumlahan, itu sama hasilnya. Jadi penjumlahan ya. Bagaimana kalau perkalian? Nah, ini perkalian. Kita kelompokkan dari depan, 5 kali 2. Ya, ini hasilnya 10 dikali 3, 30. Sekarang kita kelompokkan dari belakang, misalkan, nah ini 2 kali 3 adalah 6. Nah, ini 5 kita turunkan, 5 dikali 6. 5 kali 6 adalah 30. Hasilnya ternyata sama, kita kelompokkan di depan, kita kelompokkan dari belakang, hasilnya tetap sama. Nah, sifat ini disebut sebagai sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah, gitu ya. Oke, lanjut sifat yang ketiga. Ustadz berikan sebuah contoh lagi. Nah ini, 5 dikali dalam kurung 4 tambah 6. Yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. 4 tambah 6, 10. Berarti 5 kali 10. Sama dengan 50. Sekarang kalau kita urai, ya, kita kalikan dulu 5 kali 4. Nah ini kita uraikan dulu. 5 kali 4 ditambah 5 kali 6. Apakah nanti hasilnya sama? 5 kali 4 adalah 20 ditambah 5 kali 6 30. 20 tambah 30 hasilnya 50. Ternyata sama. Nah, kesimpulannya jadi 5 kali 4 tambah 6 itu adalah, kita urai, 5 kali 4, ya, kemudian ditambah, ini ya, ditambah 5 kali 6. Nah, hasilnya sama, gitu ya. Berarti kalau ada soal seperti ini bisa kita uraikan seperti ini. Ya. Oke. Ini disebut sebagai sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini kan kali ya, ini tambah. Maka disebut sebagai sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kalau ada penjumlahan, berarti juga ada pengurangan. Kita buktikan. 5 kali dalam kurung 20 dikurangi 10. Nah, berarti 5 kali 10 ya, hasilnya 50. Kita urai. Coba kita urai. 5 kali 20 dikurangi 5 kali 10 sama dengan 5 kali 20 adalah 100, dikurangi 5 kali 10 ada 50. Hasilnya sama ya hasilnya. Nah, jadi 5 kali dalam kurung 20 dikurangi 10 itu sama dengan 5 kali 20 dikurangi, ya, dikurangi 5 dikali 10. Nah,
Ini disebut sebagai sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya, ini perkaliannya, ini pengurangannya. Ya, oke, kita contoh soal untuk memperjelasnya ini. Contoh soal. Nomor 1. Nih, 6 kali 3 ditambah 6 kali 7. Coba kita kerjakan manual dulu. 6 kali 3 adalah 18. Oke, ditambah 6 kali 7, 42. Nah, 18 tambah 42, 60 ya, 60. Oke, kemudian coba kita pengerjaan yang lain. Kita menggunakan sifat distributif tadi. Kebetulan ini ada 6, ini ada 6. Kedua ruas ini ada penjumlahan, ya. 6-nya kita keluarkan. Nah, 6 kita keluarkan, perkalian yang kita keluarkan tinggal 3 ditambah 7. Nah, kita sederhanakan jadi seperti ini. Nah, kita jumlahkan dulu 3 tambah 7, 10 ya. 6 kali 10 sama dengan 60. Hasilnya sama. Lebih simpel yang ini kan, lebih kita sederhanakan. Contoh yang kedua. 12 kali 99. Nah, ini kalau kita kerjakan manual nanti agak lebih rumit ya. 12 dikali 99. Nah, bayangkannya sudah rumit. Coba kita menggunakan sifat distributif tadi. Nah, ini 99 itu kan sama dengan 100 dikurangi 1. Nah, ya kan? Makanya ini menggunakan sifat distributif. 12 kali 100 dikurangi 12 kali 1. 12 kali 100 itu 1200 dikurangi 12 kali 1, 12. Maka hasilnya, mohon maaf ya, ini bukan 9, ini 8. Nah, 1188. Nah, ini tidak menggunakan perkalian 12 kali 9 yang mungkin agak rumit. Kita bisa menggunakan sifat distributif. Nah, contoh yang ketiga. Kita menggunakan, ini kan 130 ya, ditambah 90, ditambah 70. Ini penjumlahan. Kita menggunakan sifat komutatif. Komutatifnya adalah 70, kita tukar dengan 90. Ya, 70-nya di depan, 90-nya di belakang. Nah, itu komutatif. Kemudian asosiatifnya kita kelompokkan. Nah, ini kan lebih mudah mengerjakannya. 130 tambah 70 adalah 200. Ya, 200 ditambah 90. Hasilnya 290. Baik, terima kasih untuk pertemuan di siang ini. Saat akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.